Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Oke, kali ini kita akan lihat perkembangan dari tabu lampot jambu kristal putih teman-teman. Ini usianya di tempat kami udah cukup lama ya, setahun lebih ya. Kita pakai pot 50 dan batang utamanya aja udah sejempol kaki teman-teman ya. Jadi ini cantik banget ya, apalagi kita menyesuaikan situasi dan kondisi, kemudian kita pangkas lagi hanya dari 2 jengkal dari tanah ya, 2 jengkal dari tanah kita pangkas lagi sehingga dari batang bawah ini besar-besar teman-teman. Kemudian ranting-rantingnya kecil-kecil lah. Nah, kondisi seperti ini memang menjadikan tanaman terlihat lebih cantik ya, lebih bonsai. Nah, cuma memang butuh waktu lama teman-teman ya. Jadi kalau harganya lumayan ya, mohon dimaklumi teman-teman ya. Beda dengan yang batangnya masih kecil kemudian di polybag ya, atau ada juga yang di pot tapi batangnya masih kecil terus potnya juga masih kecil. Jadi memang seni dalam bonsai tabu lampot itu suatu kenikmatan tersendiri ya teman-teman ya. Iya Pak. Jadi butuh waktu yang lama memang teman-teman, nggak mudah ya, karena kita harus membesarkan batang bawah, kemudian menunggu tunas ranting dulu. Dan ini sebenarnya juga karena sebuah ketidaksengajaan ya, karena kemarin sehabis berbuah kita cangkok ternyata malah nggak semi-semi. Sehabis dicangkok 3 batang itu kemudian barulah muncul tunas-tunas baru seperti ini teman-teman. Nah, tapi itu juga salah satu teknik bonsai. Tapi kalau memang ini memang batang bawahnya besar, jadi terlihat lebih cantik gitu loh, ke atasnya kecil gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi beda dengan yang di polybag atau yang kemudian tiba-tiba udah berbuah, karena ini memang dibuat agar batang bawahnya besar. Prosesnya lama, itu yang membuat harganya mahal. Bukan soal pendek ya, kadang-kadang kok pendek harganya mahal. Pertama ini udah di pot teman-teman, seninya itu tinggi banget. Kemudian usianya juga udah cukup lama, setahun lebih, udah 3 kali berbuah. Nah, kemudian udah beberapa kali kita cangkok, jadi ini masuknya udah indukan ya. Jadi memang seni dalam tabu lampot ya, untuk yang memang tidak punya lahan atau keterbatasan lahan ya bisa seperti ini. Buahnya juga tidak perlu kita perbanyak kok. Kita pilih-pilihin aja agar lebih maksimal teman-teman. Nah, ini juga ada 1, 2, 3, 4, kita potek ujungnya. Kemudian ini ada gagal 1, seleksi alam. Nah, ini ada, nanti kita potek-potekin teman-teman. Kita potek-potekin. Nah, tinggal kita 2. Kemudian ini gagal 1. Nah, ini ada kurang lebih ya sekitar 20-an teman-teman ya, 20-an. Dan untuk agar kelihatan rindang, setiap kanan kiri ada 3 daun, berarti jumlahnya 6 daun. Ujungnya langsung kita potek teman-teman. Jadi terlihat semuanya terpenuhi ya, atau terisi ya, terlihat dari positioningnya bagus banget. Nah, seperti itu. Kemudian nanti daun dipangkal bagian bawah itu kita buang-buangin. Itu teknik agar bonsai tabu lampot jambu kristal. Jadi jangan sampai kemudian rantingnya panjang baru muncul tunas baru dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian karakter dari jambu kristal itu, kalau misalkan dia di bunga di batang itu kecenderungan buahnya akan besar. Tapi kalau misalkan dia di ujung seperti ini, kecenderungan buahnya akan kecil. Ini karakteristik dari jambu kristal, karena memang jambu kristal itu ketika kita pangkas setelah muncul 6 daun kanan kiri ya,
itu pasti akan muncul seperti ini, keginjahan jambu kristal di situ teman-teman ya. Tinggal kita mensiasatinya saja sih. Nah ini nanti sebentar lagi kita potek lagi ujungnya. Ini juga sudah, ini juga sudah. Jadi pendek udah beranting, pendek udah beranting. Konsep saya sih seperti itu teman-teman. Kemudian kalau dalam mensiasati pembentukan ranting teman-teman udah paham ya. Cuma memang kita harus berani mengorbankan. Itu tadi ranting yang harus tinggi kita pangkas karena nanti pertumbuhannya lama teman-teman. Bagi yang memang bukan hobi, hanya sekedar melihatnya tingginya berapa dan bagaimana dan sebagainya ya itu soal. Tapi kalau bagi benar-benar yang hobi tabu lampot, tanaman buah dalam pot, dia akan mengerti level seninya gitu ya. Level seninya di mana. Jadi tadi udah saya sampaikan ya. Usahakan ketika udah ranting langsung pangkas, jadi muncul lagi tunas-tunas baru gitu. Jadi pendek-pendek, memang agak-agak kecenderungan rapat padat gitu ya, tapi usahakan tetap jangan bersinggungan karena itu akan jadi pusat atau tempat budidaya atau rumah dari si hama teman-teman. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau mau memang lebih cepat lagi teman-teman, fresh cangkok atau yang udah di polybag atau yang udah di pot dengan batang yang besar, itu akan lebih enak lagi dalam memulainya karena prosesnya akan lebih cepat. Beda dari saya ini memang benar-benar dari nol ya, dari nol fresh cangkok, kemudian berbuah sampai 3 kali, kemudian kita cangkok tanpa sengaja, akhirnya nggak berkembang karena tiga-tiganya kita matiin teman-teman dengan cangkok itu tadi. Akhirnya nutrisi kan nggak bisa turun karena semua diserap sama cangkokan tersebut. Begitu cangkokan kita potong, kita tanam lagi tempat yang lain, nah ini baru muncul tunas-tunas baru seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kalau potnya kita pakai 50 udah ideal sih menurut saya, pot 50 ya. Kemudian apalagi kalau media tanam teman-teman bisa lihat saya pakai kohe, kotoran kambing ya. Kadang-kadang saya kasih NPK, MKP dan sebagainya, tapi tidak rutin. Saya cenderung ke kohe saja teman-teman, karena juga pembeli itu kalau ngelihat rindang, daunnya banyak, rantingnya banyak itu seneng gitu. Saya pun juga seger banget gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau apalagi ya, sinar matahari deh, sinar matahari. Biasanya karena ini nanti kita menghadap sinar matahari teman-teman, kita bolak-balik 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi biar semua terkena sinar matahari sehingga daunnya tidak condong pada satu sisi. Nah, kemudian kalau penyiraman saya pagi saja, tapi kalau teman-teman mau sore juga nggak apa-apa. Misalkan ini kan terik banget ya Bekasi saat ini, pagi 2 kali, sore sekali. Maksudnya pagi 2 gayung, sore segayung. Karena kan kenapa pagi mesti banyak? Karena persiapan buat menghadapi panas itu tadi teman-teman, di siang hari dan sorenya seperti itu. Kemudian tunas airnya hampir nggak ada ya. Jadi di bawah ini memang kemarin udah kita bersihkan. Nah ini kan ke dalam ini kita buangin. Nah ini agak susah juga tapi nggak apa-apa sih. Nanti kan pohonnya ini nanti nggak ada. Ini jangan kita buang teman-teman. Kemudian ini kelihatan bersih, jadi nggak ada ranting yang cenderung ke. Nah ini bisa aja sih teman-teman. Nah ini kita buang. Sayangnya kita nggak bawa gunting ya, karena dia ke tengah teman-teman, nabrak nanti. Nah seperti apa aja sih, jadi terlihat lebih cantik gitu ya, lebih dominan dan sebagainya. Nah seperti itu ya bonsai tabu lampot jambu kristal ya. Nanti kalau udah ada buahnya banyak itu cantik banget teman-teman. Pendek, batangnya bugel, padat, batang bawahnya besar, tapi buahnya wah bisa 5, 6 cantik-cantik. Nah oke ya, kembali ke buah tadi ya. Jadi kalau memang ini sebenarnya sih udah maksimal teman-teman, ini udah nggak bisa besar lagi karena memang seperti mulai dari nol gitu ya, mulai dari nol. Jadi buah pertama setelah potong cangkok ya, jadi ini agak nggak bisa besar, padahal munculnya sebenarnya di batang ya, tapi dia di ujung. Kayaknya buahnya nanti nggak akan maksimal, tapi nggak apa-apa, terlihat cantik ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman semuanya, bonsai tabu lampot jambu kristal untuk memperindah
tanaman di sekitar rumah kita ya, bisa di depan rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Salam Tabu Lampot dari kami Kebun Zuhdan, Klaster Ganda Arum Residen 2 nomor 1, Kampung Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi ya. Nomor WA, alamat ada di deskripsi channel. Silahkan teman-teman lihat di sana. Terima kasih.